Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, adik-adik, teman-teman sekalian? Baik, pada video kali ini kita mendapat soal atau saya mendapatkan request soal dari adik-adik pelajar di mana masih pertanyaan seputar melengkapkan kuadrat sempurna. Di mana soalnya yang dikirim kepada saya yaitu ada 5 buah soal di mana soalnya ini diselesaikan dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ini ada 5 buah soal. Jadi setelah kita bahas ini mudah-mudahan adik-adik ya, adik-adik bisa lebih memahami bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Baik, langsung saja kita ke contoh soal, ke menjawab soal yang pertama. Soal yang pertama adalah 3x kuadrat dikurang x kurang 2 sama dengan 0. Baik, di sini harus kita pahami bahwa bentuk umum persamaan kuadrat yaitu di sini ada A disebut dengan A, ini B dan ini C. Ya, karena bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Kemudian pada persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna ini bahwa A-nya ini harus 1. A-nya harus 1. Sedangkan yang di sini soalnya adalah A-nya adalah 3. Maka untuk menghilangkan angka 3 ini tentunya kita bagi dengan 3. Kenapa dibagi 3? Untuk A-nya menjadi 1. Maka 3 dibagi 3 adalah 1 X kuadrat. 1 X kuadrat. Terus 1 dibagi 3. Ya, 1 dibagi 3 tetap menjadi X per 3. Karena ini ada 1 ya. Terus kurang 2 dibagi 3 tetap juga tidak habis 2 per 3 sama dengan 0 per 3 adalah 0. Maka ini sudah menjadi bahwa A-nya adalah sama dengan 1. Bagaimana langkah selanjutnya adalah memindahkan C pada ruas kiri ke sebelah kanan. Ini C-nya sudah menjadi 2 per 3. Maka di sini X kuadrat dikurang X per 3 sama dengan 2 per 3. Apa 2 per 3? Positif ya, ini positif. Karena di sebelah kirinya negatif, pindah ruas. Kemudian langkah ketiga adalah dengan menambahkan yaitu setengah B atau B per 2. Ini. Pada langkah ketiga kita tambahkan B per 2 atau setengah B. Maka di sini X kuadrat dikurang X per 3 yang ini kita tambahkan dengan B per 2 atau setengah B. Maka B-nya berapa ini? B-nya 1 per 3. Maka di sini tambah 1 per 3 per 2 kuadrat. Setengah B kuadrat ya. Nah, 1 per 3 dari mana? Adalah B. B-nya 1 per 3, 2-nya dari ini B. Jadi dari rumusnya ya. Maka ruas kanan juga harus seperti itu. 2 per 3 ditambah 1 per 3 per 2 kuadrat. Ya. Maka di sini X kuadrat dikurang X per 3 ditambah 1 per 3 dibagi 2 adalah 1, gini dia. 1 per 3 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 1 per 6. Bilangan kedua dibalikan. Ini ada juga di video sebelumnya. Yaitu nanti saya letakkan di linknya di deskripsi ya. Maka di sini menjadi 1 per 6 kuadrat. Sama dengan 2 per 3 ditambah 1 per 6 kuadrat. Terus selanjutnya adalah X kuadrat kurang X per 3 tambah 1 per 6 kuadrat sama dengan
2/3 ditambah 1/6 kuadrat, 1 kuadrat, 6 kuadrat, 36. Gitu ya. Maka ini kita selesaikan lagi. Ini X kuadrat dikurang X/3 tambah 1/6 kuadrat. Ini bisa kita bentuk menjadi P sama dengan maaf, kan P ya. X kurang tambah P kuadrat sama dengan Q. Ini bentuknya. Jadi kita rubah ini menjadi bentuk ini. Maka ini menjadi X nah ini positif ya, ditambah 1/6 kuadrat. Jadi X/3 kemana dia? X/3 sebenarnya ini adalah bentuk faktor ya. Ini bentuk faktor. Kalau kita X tambah 1/6 dikuadratkan akan berubah menjadi bentuk yang ini. Maka di sini kita langsung saja paham ya yang ini ya. X tambah 1/6 kuadrat kalau kita kalikan lagi dia akan menjadi seperti ini di atas. Sama dengan 2/3 tambah 1/36. Hasilnya adalah bisa kita penambahan pecahan ya, penjumlahan pecahan bisa dengan samakan penyebut atau dikali silang. Di sini kita menggunakan dikali silang aja ya. 2 dikali 36 adalah 72. 3 dikali 1 adalah 3 per nih. 3 dikali 36. 3 dikali 36, 3 kali 6 3 kali 6 18, 1, 3 kali 3 9, 108. Maka di sini X ditambah 1/6 kuadrat sama dengan 72 tambah 3, 75 per 108 ya, per 108. Terus di sini kita bisa lihat bahwa 75/108 bisa kita kecilkan atau seperti apa dia? Ya, kalau kita lihat di sini kalau 75 dibagi 3, ya 75 dibagi 3 dapat 25 ya. Coba kita ini sini saya tulis lagi ya, sama-sama dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Kita memperkecil angka ini. Sebenarnya tidak dibagi juga bisa, akhirnya juga sama juga. Terus ini kalau kita kecilkan X ditambah 1/6 kuadrat sama dengan 75 dibagi 3 adalah 25 per 108 dibagi 3 adalah 36 ya, 36 ya, 36. Terus setelah seperti ini maka 25/36. Maka di sini X X ya, X ditambah 1/6 sama dengan ini kuadrat ya, sama dengan akar 25/36. Hilang kuadrat di sini, maka sebelah kanannya menjadi akar atau sama-sama dikali kuadrat, maka dia akan seperti ini. Terus di sini bisa kita cari lagi X tambah 1/6 sama dengan akar 25. Ini plus minus ya. Plus minus ini 5/6 ya. 25 5 36 6. Maka di sini sudah kita peroleh bentuknya. Maka di sini kita bisa ambil nilai yang positif untuk 5/6. Nah, atau kita tulis lagi positif kalau ragu ya. Positif. Positif. Nah, nilai positif ini saya buat di sini X
tambah 1/6 sama dengan 5/6. Maka X sama dengan 5/6. 1/6 sebelah kiri pindah sebelah kanan kurang ya. 6, maka X1 kita ketemunya 5 dikurang. Nah, ini kalau penyebutnya sudah sama 6 ya bisa langsung. Kalau beda kita harus samakan penyebut atau dikali silang. 5 dikurang 1 adalah 4/6. Maka ini bisa kita kecilkan sama-sama dibagi 2 ya. Kenapa bagi 2? Karena bisa kecil. Karena sama-sama bisa dibagi 2. 4 dibagi 2 adalah 2, 6 dibagi 2 adalah 3. Maka ketemu X1 sama dengan 2/3. Kemudian kita nilai yang negatif. Maksudnya 5/6 yang negatif. Maka X ditambah 1/6 min 5/6. Maka X sama dengan min 5/6. Min 5/6. Ini kurang pindah ruas ya. 1/6. Maka X2 sama dengan min 5 dikurang 1. Ngutang 5, ngutang lagi 1. Bertambah utang 6/6. Sama dengan min 6 dibagi 6 adalah min 1. Maka X2-nya adalah 1. Maka himpunan penyelesaiannya sama dengan X1-nya adalah 2/3 atau X2-nya adalah min 1. Gitu. Mudah ya? Jadi ketemulah X1 dan ketemulah X2. Ada yang positif dan ada yang negatif. Itu untuk jawaban yang nomor 1. Baik. Paham ya sampai di sini? Kita lanjutkan ke contoh bukan contoh ya. Jawab pertanyaan yang kedua lagi. Pertanyaan yang kedua adalah 2E kuadrat ditambah 3E kurang 5 ya. Jadi sudah ada bahwa A-nya sama dengan 1. Di sini 2, tinggal kita bagi saja. Bagi berapa? Bagi 2. Bagus. Jadi E kuadrat ditambah 3 bagi 2, 3/2 dikurang 5/2 sama dengan 0. Nah, ini sudah tepat ya. Langkah ketiga pindahkan C ke sebelah kanan. E kuadrat ditambah 5/2 sama dengan 5. Oh, maaf ya. 5/2. Ini 3/2. 3/2. Terus langkah berikutnya X-nya tinggal. Nah, X-nya tinggal. Langkah berikutnya adalah tambahkan kedua ruas yaitu setengah B. Maka di sini X kuadrat tambah 3/2 X tambah setengah B. 3/2 kuadrat. Sebelah kanan juga 3/2 dari mana? B ya. 5/2 ditambah 3/2 kuadrat. Kurang jelas. 2. Maka di sini X kuadrat ditambah 3/2 X ditambah 3/2 dibagi 2. Nih, saya ulangi lagi. 3/2 dibagi 2 sama dengan bilangan kedua dibalikkan. Sini 2/1, bilangan kedua dibalikkan menjadi 3/4. Bagus. 3/4 kuadrat sama dengan 5/2 ditambah
3/4 kuadrat. Gitu ya. Terus lagi yang ini X kuadrat ditambah 3/2 X tambah 3/4 kuadrat sama dengan 5/2. Yang ini ya, terus ngikutin aja. Ditambah ini 3. Di dalam kurung milik semuanya ya. Kuadrat ini milik keduanya. 3 dan 4. Maka di sini adalah 9/16. 33, 9, 4, 4, 16. Maka di sini, ini udah usah dikurung. Maka di sini bentuk X tambah P ya, berarti ini X ditambah 3/4 yang ini kuadrat sama dengan 5 dikali sekali silang atau dibagi, bisa juga. Ini mana yang dianggap mudah? Ini karena kita yang di nomor 1 dikali silang, maka yang 2 kita ikut kali silang juga. 5 dikali 16. 5 kali 6 adalah 30. 80 ya. Ditambah 2 dikali, ini 80 ya. 80, 2 dikali 2 kali 9 adalah 18. 32. Benar ya? 5 dikali 6 33. 5 kali 1 5 tambah 3 8 ya, benar ya. Maka X ditambah 3/4 kuadrat sama dengan 98/32. Terus ini bisa dikecilkan atau disederhanakan nih, sama-sama dibagi berapa ini? Sama-sama bagi berapa ini? Bagi 2 ya. Bagi 2. 98 dibagi 2 49 ya. 9. X ditambah 3/4 kuadrat sama dengan 49/32 bagi 2 16. Ya, maka di sini bisa kita hilangkan kuadratnya, maka X ditambah 3/4 sama dengan plus minus akar 49/16. 49/16. Maka di sini X ditambah 3/4 sama dengan plus minus 7/4. Akar 497, akar 16 adalah 4. Maka yang sudah ketemu yang ini, maka kita bisa cari yang positif. Ya. Atau yang ini ya, gitu. Mana dia? Berarti di sini X ditambah 3/4 sama dengan yang positif 7/4. Maka X sama dengan 7/4 dikurang sebelah kiri positif, pindah kanan menjadi negatif per 4. Maka ketemunya X1 sama dengan 7 kurang 3, 4 ya. Kenapa 4? Kenapa ini bisa langsung kurang? Karena penyebutnya sudah sama. Maka di sini adalah 4/4. 4/4 ya. Sama dengan 1. Maka X1-nya adalah 1. Untuk nilai yang negatif, ya gampang ya. Negatif lagi. Maka X ditambah 3/4 dengan min 7/4. X sama dengan min 7/4.
dikurang 3/4 X2 sama dengan, sudah sama juga, ngutang 7, ngutang 3, ngutangnya 10. 4. Maka sama dengan, nggak bisa habis, tapi dikecilkan. Maka sama dengan, sama-sama dibagi 2 ya. Min 5/2. Itulah X2. Maka di sini himpunan penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 1 atau X2 sama dengan min 5/2. Itu mudah ya. Iya, mudah ya. Ini mudah-mudahan dari 1 dan 2 soal ini bisa meneruskan. Mungkin kita tidak akan selesaikan sampai ke 5 soalnya. Karena 1, nomor 2, 3, dan 4 juga sama soalnya. Ya, kita coba lihat. Sampai di sini sudah jelas ya. Kita lihat contoh soalnya yang ketiga tadi. Yang ketiga, ini sama ya. Tentunya ini bagaimana? Ini kita bagi dengan 3 ya. Maka dia akan hilang, maka A-nya menjadi, bagi 3 A-nya menjadi 1. Gitu ya. Terus yang keempat, yang bersama juga. Bagaimana untuk dia A-nya menjadi 1? Tentunya ini kita bagi dengan 2. Maka di sini pasti akan 1 karena 2 dibagi 2 adalah 1. Mudah ya, ini mudah. Mudah. Sama aja nomor 1 dan nomor 2. Jadi 3, 4 saya rasa sudah paham dan cukup dengan 1, 2 contoh soal itu. Bukan contoh soal ya, jawabannya. Nah, yang kelima nih soalnya. Yang kelima ini adalah memfaktorkan ya, memfaktorkan di mana ini sama dengan C. Memfaktorkan itu ada 3. Yang pertama koefisien A sama dengan yang memfaktorkan ya. Ini memfaktorkan. Yang pertama ada A sama dengan 1. Terus koefisien yang berikut A tidak sama dengan 1. Terus yang berikut C sama dengan 0. Yang ini adalah C sama dengan 0. Maka caranya adalah AX ini, AX kali X tambah B/2. Ini sebenarnya ini adalah menyederhanakan saja antara menyederhanakan bentuk ini saja, keluarkan apa yang bisa dibagi. Maka di sini kalau kita lihat di sini AX dikali X tambah B, bentuknya ya, ini bentuknya AX dikali X tambah B/A. Dan kemarin juga ada contoh soalnya yang sudah saya buat itu kemarin. Namun kalau yang ini gimana? Maka ini A-nya kita keluarkan saja, ini A-nya nih. Di sini ini B-nya, maka ikuti aja ini. Maka di sini menjadi AX. Maka di sini 4X. Terus X yang ini karena X dikali 4X, X kuadrat. Ditambah, karena tambah ya, B/A. B-nya berapa? 4. 4. A 4. A-nya 4. Nah, gitu. Sama dengan 0. Maka di sini sudah kita temukan bahwa X 4 dibagi 4 1 sama dengan 0. Maka di sini ada 4X, ada X tambah 1. Maka sini X1-nya, di sini X2-nya. Berapa X1? Maka X1-nya sama dengan 0. X1-nya adalah 4X sama dengan 0, maka X1-nya adalah 0. Berapa X2-nya? X2-nya ini X tambah 1 sama dengan 0, maka X2-nya pindah ruas. Min
Satu, ini satu, pindah ruas sebelah kanan. Maka berapa HP-nya? HP-nya ini hmm, X1 sama dengan nol atau X2-nya sama dengan min 1. Mudah ya yang ini? Ya, karena ini kemarin juga ada contohnya. Ini kurang jauh. Ini kan 4, di sini 4 juga. Contoh yang lain ada di materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya lihat di link deskripsinya nanti eh, Bapak akan cantumkan di situ ya. Baik, inilah pertanyaan yang direquestkan atau ditanya oleh salah satu siswa. Mudah-mudahan dari jawaban ini jadi 3 dan 4 sudah bisa dicari ya. Kalau ragu juga bisa ditulis di kolom komentar atau langsung ke chat Bapak gitu ya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan jika ada materi-materi yang mungkin tidak bisa diselesaikan, bisa kita selesaikan bersama-sama dan nanti saya akan buat atau ditulis di kita akan buatkan video berikutnya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.